Naturalisasi pemain asing menjadi salah satu kebijakan yang paling akrab didengar oleh publik pecinta sepak bola Indonesia. Setidaknya sudah ada 35 pemain asing yang dinaturalisasi. Dari jumlah itu, pemain pertama yang resmi menyandang status WNI ialah penyerang asal Uruguay Christian Gonzalez. Bomber yang memiliki insting gol luar biasa itu pertama kali mengucap sumpah sebagai WNI pada 3 November 2010. Setelah Gonzalez, kebijakan naturalisasi seolah menjadi andalan PSSI untuk menggenjot prestasi timnas Indonesia. Namun dari sekian banyak pemain naturalisasi Indonesia, tim Garuda Legend telah merangkum menjadi 7 pemain naturalisasi yang dianggap paling sukses di timnas Indonesia. Christian Gonzalez. Proses naturalisasi Christian Gonzalez memang terhitung lambat apabila mencermati kiprahnya selama berkarir di Indonesia. Pemain kelahiran Uruguay ini juga patut disebut sebagai salah satu pemain naturalisasi yang paling sukses. Sebab sejak merumput di kompetisi sepak bola Indonesia pada 2003, pemain yang punya julukan El Loco ini telah membukukan banyak cerita sukses. Soal pencapaian pertama, dia berhasil membawa Persik Kediri meraih gelar juara pada kompetisi Liga Indonesia 2006. Walau kala itu dia belum dinaturalisasi. Kemudian Arema FC juga dibantu El Loco untuk naik ke podium juara pada turnamen Piala Presiden 2017. Dia juga berhasil meraih gelar top skor Piala Presiden 2017. Selain itu, pemain yang kini telah berusia 44 tahun itu juga menjadi sosok penting di balik kesuksesan timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2010. Itu adalah debut sang pemain setelah resmi mendapat paspor Indonesia. Pada ajang itu, Gonzalez mencetak 3 gol untuk skuad asuhan Alfred Riedel. Selain itu, dari catatan yang dihimpun dari Soccerway, sampai saat ini Gonzalez sudah membukukan 25 penampilan dan menyumbang 9 gol untuk skuad Merah Putih. Bio Pauline. Bek tangguh kelahiran Kamerun ini juga terbilang sukses sebagai pemain yang pernah dinaturalisasi Indonesia. Sejak mengawali karirnya di sepak bola Indonesia pada 2006 bersama Mitra Kukar, Bio Pauline sudah beberapa kali meraih gelar juara. Namun sebagian besar kisah sukses Bio tercipta saat ia memperkuat Persipura Jayapura. Setidaknya ia sukses meraih 3 gelar Liga Super Indonesia, masing-masing direngkuh pada 2008-2009, 2010-2011, dan 2013. Selain itu, Mutiara Hitam juga dibantunya untuk menjuarai Indonesia Soccer Championship pada tahun 2016, Indonesia Community Shield pada 2009, dan Indonesia Inter Island Cup 2011. Namun demikian di level timnas, Bio Pauline tak banyak menciptakan keberhasilan bersama timnas Indonesia, sebab kesempatannya untuk menggunakan seragam timnas memang terbilang sangat minim. Dari catatan yang dihimpun dari Soccerway, sang pemain hanya bisa membukukan 1 penampilan bersama skuad Garuda. Satu-satunya pertandingan yang dijalani Bio terjadi pada laga uji coba antara Indonesia melawan Myanmar pada tahun 2015. Ilir Spasojevic. Penyerang kelahiran Montenegro ini juga sudah sepatutnya masuk dalam daftar pemain naturalisasi tersukses yang dimiliki Indonesia. Sepak terjang pemain yang akrab disapa Spaso ini dimulai ketika ia memperkuat Bali Devata pada kompetisi Liga Premier Indonesia pada 2011. Namun, gelar pertama yang berhasil diraih Spaso baru hadir saat ketika ia berseragam Persib Bandung. Bersama skuad Pangeran Biru, julukan Persib, Spaso sukses meraih gelar juara Piala Presiden 2015. Semusim berselang, ia memilih hijrah ke negeri tetangga, Malaysia, dan berhasil meraih sukses bersama Melaka United. Selain menjadi top scorer di Malaysia Premier League dengan koleksi 24 gol, Spaso juga berhasil membawa klub meraih gelar juara, sekaligus promosi ke kasta tertinggi. Keberuntungan Spaso belum juga berhenti ketika ia pulang ke Indonesia untuk memperkuat Bayangkara FC di Liga 1 2017. Klub milik kepolisian itu berhasil diantarkan sang pemain meraih gelar juara di musim yang sama. Selain itu, 2 musim berselang, pemain naturalisasi ini juga kembali meraih gelar juara Liga 1 2019 bersama Bali United. Meskipun telah mendapatkan paspor WNI sejak 2017, Spaso terbilang minim mencatatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Jika dihitung, ia hanya bisa mencatatkan 2 penampilan. Itu pun sebatas laga uji coba internasional timnas Indonesia. Dari total 2 laga itu, sang pemain berhasil mengumpulkan 2 gol. Itu tercipta saat skuad Merah Putih menghadapi Guyana dalam laga uji coba pada 25 November 2017. Victor Igbonevo.
Bek tangguh asal Nigeria ini juga terbilang memiliki catatan mentereng sebagai pemain naturalisasi. Masa-masa awal karir Igbonevo di Indonesia banyak dihabiskan bersama Persipura Jayapura. Bersama klub berjuluk Mutiara Hitam itu, Igbonevo berhasil menciptakan sejumlah kesuksesan. Pertama, ia berhasil membawa klub asal bumi Cendrawasih itu menjuarai ajang Liga Indonesia pada 2005. Namun, dia belum dinaturalisasi. Kemudian ketika kompetisi sepak bola berubah format dan nama menjadi Indonesia Super League, Igbonevo juga membantu tim Mutiara Hitam meraih 2 kali gelar juara. 2 keberhasilan itu masing-masing tercipta pada ISL musim 2008-2009 dan 2010-2011. Sementara itu 1 gelar juara di turnamen juga pernah diraih Igbonevo saat membantu Arema FC naik ke podium Inter Island Cup pada 2014. Sebetulnya, pemain yang kini telah berusia 35 tahun itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Oktober 2010. Namun, ia baru mencatatkan debut resmi bersama skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan kini Igbonevo telah mencatatkan 12 penampilan bersama skuad Merah Putih. Alberto Gonçalves. Penyerang naturalisasi asal Brasil ini juga memiliki kisah sukses selama berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain yang akrab disapa Beto ini juga patut untuk mendapat predikat sebagai Bomber House Goal. Dari catatan Soccerway, sang pemain setidaknya sukses menggelontorkan 127 gol selama merumput di Indonesia. Namun di level timnas Indonesia, Beto sebetulnya juga memiliki kisah serupa dengan Christian Gonzalez, sebab ia baru bisa memperkuat skuad Garuda Muda ketika usianya sudah memasuki masa senja. Salah satu peran yang patut diingat adalah ketika ia mengisi slot pemain senior di skuad timnas U23 Indonesia pada Asian Games 2018. Ia menjadi salah satu pemain tersubur di tim asuhan Luis Milla dengan membukukan 4 gol. Tak hanya itu, pada 2019, Beto juga menjadi andalan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dari total 4 pertandingan yang dijalani Beto, ia sukses menyumbangkan 2 gol. Stefano Lillipali. Bisa dibilang Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain naturalisasi paling sukses yang pernah dilakukan Indonesia. Sepak terjang pemain kelahiran Belanda ini tak hanya moncer bersama timnas Indonesia, tetapi juga di level klub. Saat memperkuat Bali United misalnya, ia nyaris meraih gelar juara pada Liga 1 2017. Sayang, timnya harus merelakan gelar juara dari Bayangkara FC yang menjadi pemuncak klasemen akhir 2 musim berselang. Mantan pemain Persija Jakarta itu akhirnya berhasil membawa Bali United menjuarai kompetisi untuk pertama kali sejak berdomisili di Pulau Dewata per 2015. Sementara itu, pemain yang mencatatkan debut bersama timnas Indonesia pada Agustus 2013 itu juga punya catatan apik di ajang internasional. Saat bermain bersama skuad Garuda Muda, ia sempat mengantarkan timnas Indonesia melaju ke partai final Piala AFF 2016. Tak hanya itu, pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya itu juga menjadi andalan U23 Indonesia pada Asian Games 2018. Saat itu, pemain yang masuk slot pemain senior itu sukses menggelontorkan 4 gol untuk tim asuhan Luis Milla. Dan baru-baru ini, dirinya juga kembali diandalkan Shin Taeyong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Mark Klok. Dari 7 nama pemain yang dihimpun dalam daftar ini, Mark Klok terbilang sebagai pemain naturalisasi yang paling anyar. Sebab gelandang kelahiran Amsterdam Belanda ini baru secara resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia pada 12 November 2020. Ia juga terbilang sebagai pemain yang paling anyar dalam memulai perjalanan karir sepak bolanya di Indonesia. Sebab gelandang 27 tahun ini baru resmi menginjakan kaki di Indonesia pada 2017. Saat itu ia bergabung bersama PSM Makassar. Bersama PSM Makassar pula, pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta itu meraih gelar pertamanya di Indonesia, yakni Piala Indonesia 2018. Dan terbaru, dirinya menjadi salah satu pemain penting di skuad Merah Putih dalam babak kualifikasi Piala Asia 2023 lalu dan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Ya, jadi itulah 7 pemain naturalisasi tersukses yang dimiliki Indonesia. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney. Linknya kami cantumkan di deskripsi.